Kompas TV Mario Sarong. Mario, ini bisa diceritakan lebih lengkap seperti apa sebenarnya keterangan dari para saksi yang kemudian juga sudah dirawat ke rumah sakit terkait awal mula titik api? Ya, udah, dan juga saudara berbicara soal kapan sebenarnya tepatnya tempat ini benar-benar mulai dipadamkan, berdasarkan informasi memang pada pukul 11 siang tadi, di mana setelah kebakaran terjadi, pemadaman dan juga pendinginan. Karena sampai saat ini saudara, saya berada di lokasi tempat kejadian perkara, saya masih mencium aroma-aroma kebakaran yang bisa dapat saya hirup berada di sekitar sini saudara. Saya akan tunjukkan kepada Anda langsung bagaimana kondisi saat ini. Masih terlihat berserakan puing-puing kayu yang menjadi kebakaran, akibat dari kebakaran yang terjadi pada malam kemarin, berserakan di depan basement dari toko bingkai ini. Masih terlihat polis lain membentang, menjaga agar tidak ada masyarakat atau warga yang masuk. Saya saat ini posisi berada di samping dari gedung yang terbakar. Saya akan memperlihatkan kepada Anda 3 lantai saudara, ruko ini berdiri, dan di lantai 2 tempat 7 korban yang meninggal itu berada. Saya akan, ini kameramen saya, Febri James, akan menyorot kepada Anda lantai 2, tempat di mana para 7 korban jiwa ini yang terperangkap. Dan saudara, itu Anda bisa melihat di visual Anda, ada teralis di mana itu membatasi, menghalangi para korban untuk bisa keluar di saat kebakaran itu terjadi. Saya akan ceritakan sedikit bagaimana kronologisnya. Seperti Anda sudah dengarkan bahwa ada percikan api akibat dari pegawai yang memotong kayu bertemu dengan bensin yang saat itu disiramkan ke kayu untuk mengusir rayap. Tetapi akhirnya singkat cerita membuat api menjadi besar, membuat kebakaran di lantai basement, dan pada akhirnya melahap habis ruko ini. Sebenarnya saudara, tidak hanya 7 orang. Saat itu dari kejadian yang kami dengar dari cerita saksi yang berada di warga yang ada di sekitar sini mengatakan bahwa ada 9 sebenarnya yang terjebak api tersebut. Saat itu ada 9 orang, namun namun 2 dari 9 orang tersebut mencoba atau memberanikan diri untuk menembus api keluar dari kebakaran tersebut, sehingga akhirnya kedua orang tersebut berhasil kabur dari ruko tersebut dan berhasil menyelamatkan diri. Namun pada akhirnya mereka mengalami luka-luka bakar ya akibat dari kebakaran tersebut. Sedangkan 7 yang lainnya masih terjebak akibat dari mereka terhalang teralis, begitu juga besi atau penghalang yang membuat mereka pada akhirnya tidak bisa menerobos karena waktu itu api dalam kondisi yang sudah besar. Singkat cerita saudara, di lantai 2 itu adalah tempat tinggal dari ruko atau dimanfaatkan sebagai tempat tinggal, sehingga pada saat terjebak mereka berada di situ. Mereka kesulitan untuk keluar, mereka kabarnya berteriak menggunakan jendela-jendela yang berada di sekitar ruko, namun memang tidak didengar oleh warga yang berada di sekitar, sehingga pertolongan pun tidak terjadi kepada mereka. Pada akhirnya saudara, di lantai, mereka juga pun tidak bisa melakukan ataupun menyelamatkan diri ke lantai ketiga ataupun di lantai atasnya, karena posisinya di atas itu sudah tertutup oleh gudang dan barang-barang, sehingga mereka terjebak di lantai 2, di mana lantai 1 atau di basement itu kebakaran sedang terjadi, sehingga saudara ke-7 orang tersebut akhirnya menjadi korban jiwa. Mereka akhirnya terjebak dalam kebakaran tersebut dan pada akhirnya meninggal akibat kebakaran tersebut. Itu yang bisa saya ceritakan dari saksi yang bercerita tadi. Saya bertanya, ada juga petugas PPSU, ada juga warga yang kebetulan memang secara tidak langsung pada pukul 7 ketika kejadian kebakaran terjadi melihat langsung bagaimana kondisi kebakaran itu saudara. Dan saat ini saudara, polisi masih terus mengidentifikasi identitas dari ke-7 orang tersebut. Sampai saat ini kabarnya sudah hampir 100% identifikasi tersebut, karena saudara, polisi masih membutuhkan waktu lebih lama. Kenapa? Karena dari 7 orang tersebut mereka mengalami luka kebakaran stadium 4 di stage 4, atau dengan kata lain bahwa ini kebakarannya hampir mencapai 100%, sehingga polisi masih terus melakukan identifikasi, bahkan membutuhkan DNA, sehingga bagaimana polisi pada akhirnya untuk mengetahui siapa sebenarnya 7 dari korban jiwa tersebut. Seperti yang Anda tadi sudah dengarkan saudara, polisi saat ini membuka posko antemortem, di mana polisi
selain melakukan pemeriksaan DNA, pengecekan DNA, polisi juga membutuhkan adanya keterangan dari kerabat, keluarga terkait dengan siapa untuk membantu identifikasi dari poli tersebut. Itu kondisi yang saat ini kami bisa gambarkan dan bisa laporkan kepada Anda bagaimana kondisi saat ini dan bagaimana perkembangan dari pencarian identifikasi yang lebih jelas dari pihak kepolisian. Kembali kepada Anda, Audrey. Jurnalis Kompas TV Mario Sarong yang sore hari ini begitu lengkap menggambarkan kepada kita bagaimana awal mula percikan api muncul dari kebakaran yang menewaskan 7 orang, 5 lainnya luka-luka. Terima kasih Mario Sarong dan Febri James.